Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita baca bersama ayat 1 pembacaan kita tadi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kita baca bersama. Mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pentakosta yang dimaksud di sini apa? Kalau kita memahami sekarang yang dimaksud dengan Pentakosta adalah ketuanan Roh Kudus. Lalu Pentakosta dari ayat 1 ini apa? Roh Kudus kan belum dituangkan di sini. Nanti di ayat keempat dia tuangkan. Di ayat 1 kan belum. Nanti di ayat 4. Nah, sekarang disebut di sini ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta yang dimaksud apa? Nah, saudara sekalian, ternyata Pentakosta yang dimaksud di sini bukan Pentakosta seperti yang kita pahami sekarang, yaitu peringatan peristiwa ketuanan Roh Kudus. Pentakosta yang dimaksud di sini adalah nama salah satu hari raya umat Israel atau penganut agama Yahudi. Nama hari raya itu adalah Pentakosta. Sebab bangsa Israel memiliki banyak hari raya. Misalnya, hari raya Pondok Daun. Jadi mereka tinggal di pondok-pondok. Untuk mengingat ketika keluar dari Mesir, mereka tidak tinggal di rumah permanen. Tinggal di kemah-kemah, di pondok-pondok. Karena itu ada hari raya Pondok Daun. Ada juga hari raya Roti Tidak Beragi. Mengingat ketika di Mesir, mereka keluar, mereka tergesa-gesa, jadi bikin roti cepat-cepat. Soalnya sempat lagi isi ragi, mau tunggu lama. Karena itu dibuatlah hari raya Roti Tidak Beragi untuk mengingat pada malam sebelum mereka keluar itu mereka mempersiapkan segalanya dengan tergesa-gesa. Dalam Perjanjian Lama, Pentakosta ini dibahasakan dalam 3 istilah. Yang pertama, perhatikan Keluaran 34 ayat 22. Dalam Keluaran 34 ayat 22, istilah yang digunakan untuk hari raya Pentakosta adalah hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu. 7 kali 7 berapa? 49. Hari ke-50 itu Pentakosta. Yang kedua, dalam Keluaran 23 ayat 16. Keluaran 23 ayat 16, istilah yang digunakan untuk hari raya Pentakosta adalah hari raya menuai. Hari raya menuai. Yang ketiga, dalam Keluaran 23 ayat 16, dia disebut hari raya buah bungaran. Apa itu buah bungaran? Ada yang tahu? Buah bungaran. Buah yang pertama kali keluar itu tuh buah bungaran. Jadi kalau orang punya cengkih, itu cengkih yang pertama kali berbuah, itu tuh buah bungaran. Jadi orang Israel, itu buah yang pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dari sini saya mau menjelaskan kepada kita semua, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya syukur panen gandum. Jadi bangsa Israel punya tanaman khas yaitu gandum. Ketika mereka panen gandum, mereka menyatakan syukur dan ungkapan syukur itu dirayakan. Itulah yang disebut Pentakosta. Tetapi kemudian perayaan ini dimaknai untuk mengingat peristiwa Tuhan Allah menurunkan 10 hukum ke bumi melalui Musa. Jadi mengingat peristiwa itu,
diadakanlah hari raya Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta di ayat 1 ini bermakna dua. Yang pertama, syukur panen gandum. Kalau sekarang di Minahasa ada minggu pengucapan syukur, itu sama dengan Pentakosta. Itu. Yang kedua, peringatan turunnya 10 hukum kepada bangsa Israel. Nah, peristiwa ketuhanan Roh Kudus itu terjadi pada hari raya Pentakosta. Supaya peristiwa ini tetap diingat, maka dimaknailah peristiwa ketuhanan Roh Kudus itu disebut hari raya Pentakosta. Nah, saudara sekalian, murid-murid Yesus berkumpul pada hari raya itu. Pertanyaan saya, mengapa mereka kumpul pada hari raya Pentakosta itu? Mengapa mereka berkumpul di kota Yerusalem? Mengapa mereka tidak kumpul di Nazaret atau di Kapernaum atau di Tiberias? Kenapa harus di kota Yerusalem? Ternyata Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan. Mari kita baca Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Kita baca ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Menjadi jelas bagi kita mengapa mereka berkumpul di kota Yerusalem, karena Yesus yang memberikan perintah. Sampai kamu diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat yang tinggi. Itulah kekuasaan Roh Kudus. Kamu harus ada di kota ini. Kamu harus ada di kota Yerusalem. Jadi mengapa mereka berkumpul di kota Yerusalem? Karena mereka mentaati perintah Yesus. Apakah Yesus ingkar janji? Ayat 4 sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang berjanji, dia tidak ingkar janji. Apa yang dia janjikan, kekuasaan dari tempat yang tinggi, itu dia wujudkan dalam ayat 4 pembacaan kita saat ini. Mari kita baca bersama ayat 4. Mulai. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kekuasaan dari tempat yang tinggi itu dipenuhi janji itu oleh Yesus ketika pada hari Pentakosta murid-muridnya berkumpul di kota Yerusalem. Roh Kudus itu dicurahkan. Pertanyaan saya sekarang adalah, bahasa lain itu bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa roh, atau bahasa apa? Bahasa manusia. Nah, saya melihat di Alkitab bahasa Yunani, di sana tertulis Eterais glossais. Eterais glossais diterjemahkan bahasa lain. Terjemahan harfiah dari Eterais glossais adalah bahasa lidah. Ketika seseorang dikuasai oleh Roh Kudus, lidahnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi kita mulai evaluasi lidah kita selama ini. Kita ke lidah ini Tuhan ada kendalikan atau nyanda ini? Saya mau memberitahu kepada kita semua. Beberapa hari yang lalu saya mendalami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata memberkati. Dan saya menemukan ternyata kata memberkati itu diterjemahkan dari bahasa Israel Baruk dan bahasa Yunani eulogia. Eu itu artinya baik, logia itu artinya perkataan. Jadi eulogia yang diterjemahkan memberkati, kalau diterjemahkan secara harfiah sesungguhnya adalah perkataan baik.
Jika Anda membaca Mazmur 103 ayat 1 dan 2, di sana tertulis, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kata pujilah di situ dalam bahasa Ibrani-nya adalah baruk, artinya berkatilah Tuhan. Jadi setiap kata-kata yang baik yang dialamatkan kepada Tuhan, kita sedang memberkati Tuhan. Dan setiap kata-kata yang baik yang kita ucapkan kepada sesama, kita sedang memberkati sesama. Nah, evaluasi kata-kata kita selama ini, lebih banyak memberkati atau mengutuk? Kata-kata yang baik yang kita alamatkan kepada sesama, itulah eulogia, perkataan baik, itulah memberkati. Banyak kali kita berharap agar Tuhan memberkati kehidupan kita. Itu yang kita harapkan. Tetapi dalam menjalani kehidupan, perkataan-perkataan yang kita keluarkan bukanlah perkataan yang baik. Bagaimana Tuhan mau memberkati kehidupan kita, sementara engkau sendiri tidak memberkati sesama dengan perkataan-perkataan yang baik? Eterais glossais diterjemahkan lidah yang lain atau bahasa yang lain. Jadi yang terjadi pada hari Pentakosta adalah para murid lidahnya dikendalikan oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, para murid bicara, berkata-kata dengan bahasa yang lain. Nah, pertanyaan kita, bahasa apa? Banyak orang mengatakan ini bahasa roh. Bahasa roh yang diucapkan. Nah, kalau bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa supranatural. Karena itu, kalau orang punya karunia berbahasa roh, Paulus larang, jangan gunakan karunia itu. Jangan gunakan karunia berbahasa roh, kecuali ada catatannya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 14 ayat 27 dan 28. Sudah? Kita mulai. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri. Bolehkah berbahasa roh dalam ibadah seperti ini? Tidak boleh. Bolehkah berbahasa roh di ibadah kelompok? Tidak boleh. Mengapa? Siapa yang mengerti bahasa saya tadi? Ada yang paham? Kalau bahasa tidak dimengerti, bahasa itu tidak ada gunanya. Jadi untuk apa menggunakan bahasa yang tidak ada gunanya dalam persekutuan jemaat? Paulus atur, dalam jemaat boleh orang menggunakan bahasa roh, tetapi harus ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh itu. Misalnya dia bicara, lalu ada orang punya karunia menafsirkan, dia bilang, Tuhan bersabda, bertobatlah kamu jemaat Jemis Maranatha Hundia. Mengerti tidak? Mengerti. Tetapi kalau tidak ada yang menafsirkan, kita tidak mengerti. Jadi Paulus melarang orang yang punya karunia berbahasa roh itu menggunakan karunia itu di ibadah-ibadah. Siapa yang meneliti kenapa orang itu ketika berbahasa roh dia selalu mengucapkan askabraka, 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 askabraka. Saya cari tahu apa itu askabraka. Ternyata askabraka itu adalah kata mantra yang digunakan oleh penganut agama di Mesir kuno untuk menyembah Dewi Isis. Untuk orang bilang itu bahasa roh. Askabraka, 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 askabraka. Bukan. Bukan. Nah, saudara sekalian, bahasa roh itu karunia. Itu karunia. Coba lihat 1 Korintus 12. Di hari ini saya akan bikin pintar jemaat dengan pengetahuan Alkitab. Sehingga ketika ketemu orang bicara tentang ini kita bisa mempertanggungjawabkannya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 10. Kita baca bersama, mulai.
Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengerjakan mujizat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Berapa semua? Ada yang hitung? Ada berapa karunia? 9. 9 karunia. Berakhir dengan karunia apa? Berkata-kata dengan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Nah, karena itu karunia artinya pemberian cuma-cuma. Yang memberikan itu siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang berikan, berarti itu adalah milik Roh Kudus. Terserah dia mau berikan atau tidak, karena itu miliknya. Jadi karunia itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Pemberian cuma-cuma. Karunia itu bukan keterampilan yang harus dipelajari. Jadi kalau ada orang mengajarkan, engkau harus begini, supaya engkau mendapatkan karunia Roh Kudus, itu sesat. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Yang namanya karunia itu tidak bisa dipelajari. Yang namanya karunia itu adalah pemberian cuma-cuma dari Roh Kudus. Jadi berhentilah kita berupaya mendapatkan karunia Tuhan. Karunia itu tidak bisa kita pelajari. Karunia itu pemberian istimewa dari Tuhan. Petrus itu bukan pengkhotbah yang hebat. Sebelum mereka mendapatkan kuasa dari tempat yang tinggi, Yohanes itu bukan pengkhotbah yang hebat. Tetapi setelah mereka mendapatkan kuasa dari tempat yang tinggi, di situ mereka berubah. Di situ mereka menjadi pelayan Tuhan yang hebat dan yang luar biasa. Itulah karunia Roh Kudus. Milik Roh Kudus yang diberikan secara cuma-cuma kepada yang Dia kehendaki. Dulu waktu kuliah ada teman saya mengadakan praktek di suatu jemaat. Sementara ibadah tiba-tiba ada satu orang yang bicara tidak jelas. Tidak jelas, kemudian mulai lompat-lompat. Sampai habis ibadah, teman saya itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang itu. Lalu kepada dosennya, teman saya itu bilang begini, "Pak, kita tidak percaya itu bahasa roh." Dosen saya tanya, "Kenapa?" "Bagi saya itu bukan dikuasai oleh Roh Kudus, itu dikuasai oleh roh kuda." "Kenapa Anda simpulkan seperti itu?" "Iya Bapak, dia kelakuan sama dengan kuda, melompat-melompat. Kuda kan begitu. Masa Roh Kudus membuat orang melompat-melompat?" Nah, mengapa teman saya mengatakan seperti itu? Karena sampai selesai ibadah, dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang itu. Karena itu dia menyimpulkan itu adalah roh kuda. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah pada hari Pentakosta orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus itu tidak mengerti? Mengerti. Coba kita lihat ayat 7. Ayat 7 jelas kan? Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Ayat 8. "Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Kemudian baca ayat selanjutnya. Bahasa apa itu? Bahasa yang digunakan adalah bahasa apa? Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan seterusnya. Hitung berapa semua? Saya sudah hitung 15.
sekitar 15 bahasa. Siapakah manusia dalam satu hari mengadakan kursus lalu bisa membuat orang itu menguasai 15 bahasa? Ada? Baru belajar bahasa Inggris berbulan-bulan, apalagi ini menguasai 15 bahasa. Tetapi karena Roh Kudus mengendalikan lidah murid-murid Tuhan, karena Roh Kudus menguasai lidah mereka, ketika bicara, mereka bisa berbicara dalam bahasa bangsa-bangsa itu. Mengapa sampai Roh Kudus menguasai mereka dan menolong mereka untuk bisa berbahasa-bahasa lain? Mengapa? Karena Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca mulai. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mau bersaksi bagaimana Pak orang Tagulandang kalau dia datang menggunakan bahasa Jerman? Mau bersaksi bagaimana tentang Tuhan dia datang ke Tagulandang dan menggunakan bahasa Belanda? Yang tidak ada yang mengerti. Tetapi Roh Kudus bisa mengubah orang Jerman yang datang ke Tagulandang bisa berbahasa Tagulandang. Amin. Keling itu orang Jerman, ikut kursus di Belanda, diutus ke Tagulandang, dia bisa berbahasa Tagulandang. Di Manganitu, Steyer itu orang Jerman, kursus di Belanda, diutus ke Manganitu, dia bisa membuat kamus bahasa Sangir. Adakah orang Sangir yang berhasil membuat kamus bahasa Sangir? Adakah orang Tagulandang yang berhasil membuat kamus bahasa Tagulandang? Para sending kita dulu, penginjil kita dulu mampu melakukan itu karena Roh Kudus yang menuntun dan menyertai mereka. Itulah hebatnya kuasa Roh Kudus. Petrus itu cuma nelayan, kasihan. Bukan orang berpendidikan, bukan orang terpelajar, tetapi di tangan Roh Kudus yang tidak fasih bicara itu menjadi fasih bicara. Yang takut tampil, yang gugup ketika tampil di depan orang banyak, jadi berani dan tampil di depan orang banyak. Mengapa? Karena Roh Kudus menguasai mereka. Banyak kali ketika kita terpilih jadi majelis jemaat, kita mengatakan, kasihan kita ini ada pengalaman, takut kita berdiri di depan jemaat. Tetapi jika kita mengimani Roh Kudus punya kuasa untuk menolong kita, kita pasti akan berubah seperti Petrus yang tidak biasa tampil. Sekali dia tampil, berapa orang yang bertobat? 3.000 jiwa bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Inilah hebatnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus diutus oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita. Karena Yesus mengutus 12 murid itu untuk menjadi saksi Tuhan, maka Roh Kudus memperlengkapi mereka untuk bisa berbahasa bahasa lain, bahasa bangsa-bangsa di sekitar, sehingga mereka boleh bersaksi tentang Tuhannya. Petrus bahasa hari-hari bahasa Aram, tetapi dia berhasil menjadi saksi Tuhan sampai di kota Roma. Kalau di kota Roma itu bahasa Romawi, bukan lagi bahasa Aram. Thomas itu bahasa hari-hari bahasa Aram. Tetapi dia sampai ke India, berarti Thomas harus bisa berbahasa India. Disitulah kuasa Roh Kudus itu dinyatakan. Jadi kalau kita menjadi majelis jemaat, menjadi pelayan Tuhan, lalu merasa, kita tidak ada kemampuan, dan memang Tuhan panggil orang-orang yang tidak punya kemampuan. Kalau Tuhan mau panggil orang-orang pintar, yang dia panggil bukan orang Galilea, tapi orang Yerusalem. Karena orang pintar banyak di Yerusalem. Ahli Taurat itu di Yerusalem. Orang Farisi itu di Yerusalem.
Tapi Tuhan Yesus tidak panggil orang di Yerusalem. Dia panggil orang-orang yang punya kelemahan, yang punya keterbatasan ini. Nah sekarang, kalau ada orang datang lalu mengatakan kita punya karunia Roh Kudus, Anda percaya tidak? Anda percaya tidak? Kita punya karunia Roh Kudus, bisa berbahasa Roh Kudus. Anda percaya tidak? Yesus dalam khotbahnya di bukit mengingatkan kita, waspadalah, akan muncul nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah roh-roh itu. Jadi kalau orang mengatakan saya bisa berbahasa roh, uji dulu. Sebab roh itu ada 3. Pertama, roh setan. Kalau roh setan, orang itu bicara yang ada adalah kebencian, kepahitan, muka koka. Itu yang terjadi. Yang kedua, roh manusia. Kalau roh manusia yang berbicara, yang ada adalah mencari kemuliaan diri, makan puji, suka dihormati, suka dihargai. Kalau tidak dihormati, tidak dihargai, rimere, hilang persekutuan. Itu roh manusia. Yang ketiga, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus, dia berbicara. Yang hadir adalah sukacita, damai sejahtera, kasih satu sama lain. Pelajari Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya punya karunia berbahasa roh, ingat pesan Tuhan, ujilah roh-roh itu. Yesus bilang, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kalau dia berbahasa di situ, kalau yang terjadi adalah kekacauan, yang terjadi adalah kesombongan, itu bukan dari Roh Kudus. Nah, sampai di sini jelas. Pada hari Pentakosta yang ada bukanlah bahasa roh, tetapi yang ada adalah para murid bisa berbahasa-bahasa Elam, Pontus, Asia, Kapadokia, dan seterusnya. Para murid bisa berbahasa-bahasa lain, dan itu Roh Kudus yang mengendalikannya. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan, pesan firman bagi kita saat ini yang pertama, ketika Roh Kudus itu hadir, dia bisa mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Kalau Roh Kudus hadir di kelompok satu, dia bisa mengubah yang biasa di kelompok satu itu menjadi luar biasa. Tetapi kalau roh manusia yang dominan di kelompok satu atau 2 atau 3 misalnya, maka yang terjadi di situ adalah orang-orang yang suka mencari kemuliaan diri, orang-orang yang ingin dihormati, orang-orang yang ingin dihargai, dan ketika itu tidak didapatkan, dia menghilang dari persekutuan ibadah. Yang kedua, Roh Kudus itu dikaruniakan Tuhan untuk memperlengkapi kita agar menjadi saksi Tuhan. Kita ini punya kelemahan, semua manusia punya kelemahan dan keterbatasan. Roh Kuduslah yang dapat mengubah kita menjadi saksi di tangan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubahnya. Karena itu dalam berbagai kesempatan saya selalu memberi motivasi kepada majelis jemaat. Ingat jo pesan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi tugas kita cuma sampai menanam dan menyiram. Tapi soal menumbuhkan, mengubah hati orang, serahkan sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Jadi majelis jemaat harus sering berdoa untuk warga jemaatnya. Karena yang bisa mengubah hati orang hanyalah Roh Kudus. Yang bisa menumbuhkan orang beriman kepada Yesus itu hanya Roh Kudus. Sementara tugasmu, tanggung jawabmu adalah menanam